Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Di sini, kami selaku kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dea Mustika dengan NPM 1012-1017 sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ami Kartini. Nomor NIM saya 10121040 dari C4 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Fitra Adrialisna dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM 10121024. Nama saya Muhammad Iqbal Firdaus dengan NPM 1012145. Baik, kami di sini akan mempraktekkan atau memaparkan teknik brainstorming dan kreativitas kelompok terhadap suatu kasus pada perusahaan PT FRG Berkah Mulia yang bergerak di bidang produksi packaging untuk memenuhi tugas kreativitas dan inovasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Gunawan. Dalam suatu kasus yang terjadi pada PT FRG Berkah Mulia, di mana mengalami masalah besar yaitu penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya orderan dari beberapa customer. Maka dari itu, kami di sini akan mencari penyebab masalah tersebut melalui teknik brainstorming. Maka materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Ami Kartini dengan NPM 10121040 dengan mengangkat permasalahan mengenai stok bahan baku terlambat. Baik, untuk Saudari Ami, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya akan membahas mengenai masalah stok bahan baku yang terlambat. Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, keandalan menjadi salah satu fokus perusahaan untuk memuaskan konsumen. Keandalan yang diberikan oleh perusahaan yaitu berupa ketepatan waktu pengiriman untuk memenuhi keinginan pelanggan bisnis logistik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menawarkan dan mengelola layanan pelanggan, salah satunya yaitu layanan pengiriman. Mengacu pada frekuensi pengiriman, lot pengiriman, menentukan waktu, menentukan lokasi pengiriman, dan lain-lain. Namun dalam praktiknya ketepatan waktu pengiriman barang atau dokumen tidak selalu dapat tercapai karena terkadang masih terjadi keterlambatan. Apabila keterlambatan ini terus terjadi, maka perusahaan akan mengalami kerugian baik dari internal yaitu barang dapat menumpuk di gudang maupun kerugian eksternal yaitu adanya komplain dari konsumer karena barang atau dokumen tidak tepat waktu. Faktor penyebab munculnya rasa ketidakpuasan terhadap sesuatu, baik itu produk maupun jasa, disebabkan karena tidak sesuai antara harapan dan kenyataan yang dialami, dan biasanya layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa kecacatan kualitas pelayanan perlu dianalisis dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya agar terciptanya kepuasan pelanggan. Pada dasarnya pelanggan akan puas apabila mereka menerima nilai sebagaimana yang mereka harapkan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mengidentifikasikan penyebab keterlambatan pengiriman baik barang atau dokumen agar sesuai dengan kualitas pelayanan yang diharapkan, yaitu pengiriman barang atau dokumen sampai tepat pada waktunya dan tidak ada kesalahan pada jenis maupun banyaknya barang yang dikirim sehingga membuat pelanggan merasa puas. Salah satu cara untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas dalam suatu perusahaan adalah dengan menggunakan metode Six Sigma. Menerapkan Six Sigma sendiri pada umumnya menggunakan konsep The Maze untuk menyusun langkah-langkah guna mengimplementasikan metode Six Sigma yang dimulai dari tahap Define, tahap Measure, tahap Analyze, tahap Improve, dan tahap Control. Hal ini disebabkan karena The Maze bertujuan untuk mengetaskan masalah peluang proses dan persyaratan pelanggan sehingga harus diverifikasikan dan diperbaharui pada setiap langkahnya. Dengan demikian, tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengidentifikasikan jenis keterlambatan pengiriman yang sering terjadi dan faktor penyebab terjadinya keterlambatan pengiriman serta untuk merancang strategi perbaikan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pengiriman. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya permasalahan berikutnya akan dipaparkan oleh Fitra Adrialisna dengan NPM 1012-1024 dengan mengangkat masalah kasus pemborosan bahan baku. Untuk Saudari Fitra, waktu dan tempat saya persilahkan.
kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pemborosan bahan baku pada suatu perusahaan. Kasus pemborosan bahan baku adalah suatu kasus yang sering terjadi dalam sebuah perusahaan. Karena sebuah produk dalam jumlah yang lebih dibutuhkan oleh konsumen. Pemborosan bahan baku juga menjadi kasus permasalahan yang sangat penting apabila suatu akan banyak bahan baku yang terbuang dengan sia-sia. Bahan baku juga akan mempengaruhi pada kelebihan produksi yang dibuat oleh suatu perusahaan. Maka akan berpengaruh kepada pemborosan lainnya seperti persediaan yang ada pada suatu perusahaan. Hal ini terjadi karena perhatikannya permintaan pasar. Terjadi kegiatan produk yang berlebihan, pemborosan tersebut akan berdampak pada biaya produksi yang melonjak. Persediaan yang berlebihan saat terjadinya pemborosan maka akan berdampak penghasilan perusahaan. Penghasilan yang didapat tidak akan sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Dapat dikatakan perusahaan yang berjalan akan mengalami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Di sini kami selaku kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Dia Mustika dengan NPM 1012-1017 sebagai moderator dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ami Kartini. Nomor NIM saya 10121040 dari C4 Manajemen. Perkenalkan, nama saya Putri Adriana dari kelas C4 Manajemen dengan nomor NPM 1012-1024. Nama saya Muhammad Iqbal Firdaus dengan NPM 1012145. Baik, kami di sini akan mempraktekkan atau memaparkan teknik brainstorming dan kreativitas kelompok terhadap suatu kasus pada perusahaan PT FRG Berkah Mulia yang bergerak di bidang produksi packaging untuk memenuhi tugas kreativitas dan inovasi bisnis dengan dosen pengampu Bapak Gunawan. Dalam suatu kasus yang terjadi pada PT FRG Berkah Mulia, di mana mengalami masalah besar yaitu penurunan jumlah produksi dikarenakan berkurangnya orderan dari beberapa customer. Maka dari itu, kami di sini akan mencari penyebab masalah tersebut melalui teknik brainstorming. Maka materi pertama akan disampaikan oleh Saudari Ami Kartini dengan NPM 1012-1040 dengan mengangkat permasalahan mengenai stok bahan baku terlambat. Baik, untuk Saudari Ami, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan saya untuk menjelaskan mengenai materi yang akan saya sampaikan. Sebelumnya saya akan membahas mengenai masalah stok bahan baku yang terlambat. Dalam memberikan pelayanan kepada konsumen, keandalan menjadi salah satu fokus perusahaan untuk memuaskan konsumen. Keandalan yang diberikan oleh perusahaan yaitu berupa ketepatan waktu pengiriman untuk memenuhi keinginan pelanggan bisnis logistik. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menawarkan dan mengelola layanan pelanggan, salah satunya yaitu layanan pengiriman. Mengacu pada frekuensi pengiriman, lot pengiriman, menentukan waktu, menentukan lokasi pengiriman, dan lain-lain. Namun dalam praktiknya ketepatan waktu pengiriman barang atau dokumen tidak selalu dapat dicapai karena terkadang masih terjadi keterlambatan. Apabila keterlambatan ini terus terjadi, maka perusahaan akan mengalami kerugian baik dari internal yaitu barang dapat menumpuk di gudang maupun kerugian eksternal yaitu adanya komplain dari customer karena barang atau dokumen tidak tepat waktu. Faktor penyebab munculnya rasa ketidakpuasan terhadap sesuatu, baik itu produk maupun jasa, disebabkan karena tidak sesuai antara harapan dan kenyataan yang dialami, dan biasanya layanan selama proses menikmati jasa tidak memuaskan. Dari uraian tersebut di atas menunjukkan bahwa kecacatan kualitas pelayanan perlu dianalisis dengan tujuan untuk memperbaiki pelayanan yang diberikan oleh perusahaan kepada pelanggannya agar terciptanya kepuasan pelanggan. Pada dasarnya pelanggan akan puas apabila mereka menerima nilai sebagaimana yang mereka harapkan. Oleh sebab itu, perusahaan perlu mengidentifikasikan penyebab keterlambatan pengiriman baik barang atau dokumen agar sesuai dengan kualitas pelayanan yang diharapkan, yaitu pengiriman barang atau dokumen sampai tepat pada waktunya dan tidak ada kesalahan pada jenis maupun banyaknya barang yang dikirim sehingga membuat pelanggan merasa puas.
Salah satu cara untuk melakukan perbaikan atau peningkatan kualitas dalam suatu perusahaan adalah dengan menggunakan metode Six Sigma. Penerapan Six Sigma sendiri pada umumnya menggunakan konsep DMAIC untuk menyusun langkah-langkah guna mengimplementasikan metode Six Sigma yang dimulai dari tahap define, tahap measure, tahap analysis, tahap improvement, dan tahap kontrol. Hal ini disebabkan karena DMAIC bertujuan untuk mengentaskan masalah peluang proses dan persyaratan pelanggan sehingga harus diverifikasikan dan diperbaharui pada setiap langkahnya. Dengan demikian, tujuan dalam penelitian ini yakni untuk mengidentifikasikan jenis keterlambatan pengiriman yang sering terjadi dan faktor penyebab terjadinya keterlambatan pengiriman serta untuk merancang strategi perbaikan untuk meminimalisir terjadinya keterlambatan pengiriman. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, selanjutnya permasalahan berikutnya akan dipaparkan oleh Fitrah Adrialisna dengan NPM 1012-1024 dengan mengangkat masalah kasus pemborosan bahan baku. Untuk Saudari Fitrah, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang kasus pemborosan bahan baku pada suatu perusahaan. Kasus pemborosan bahan baku adalah suatu kasus yang sering terjadi dalam sebuah perusahaan. Karena sebuah produk dalam jumlah yang lebih dibutuhkan oleh konsumen. Pemborosan bahan baku juga menjadi kasus permasalahan yang sangat penting apabila suatu akan banyak bahan baku yang terbuang dengan sia-sia. Kelebihan bahan baku juga akan mempengaruhi pada kelebihan produksi yang dibuat oleh suatu perusahaan. Maka akan berpengaruh kepada pemborosan lainnya seperti persediaan yang ada pada suatu perusahaan. Hal ini terjadi karena perhatikannya permintaan pasar. Terjadi kegiatan produk yang berlebihan, pemborosan tersebut akan berdampak pada biaya produksi yang melonjak, persediaan yang berlebihan. Saat terjadinya pemborosan, maka akan berdampak pada penghasilan perusahaan. Penghasilan yang didapat tidak akan sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Dapat dikatakan perusahaan yang berjalan akan mengalami hal ini terjadi karena tidak memperhatikannya permintaan pasar, terjadi kegiatan produk yang berlebihan pada produksi. Pemborosan tersebut akan berdampak pada biaya produksi yang melonjak, persediaan yang berlebih. Jadi pada suatu pemborosan maka akan berdampak pada penghasilan perusahaan. Penghasilan yang didapat tidak akan sesuai dengan pengeluaran yang dikeluarkan. Jadi solusi untuk memecahkan masalah ini yang pertama, jalin komunikasi yang baik antar divisi, maksudnya yaitu saling menjalin komunikasi agar tidak ada yang salah menggunakan bahan baku. Yang kedua, menggunakan bahan baku sesuai dengan permintaan konsumen. Saat kita menggunakan bahan baku, maka seharusnya disesuaikan dulu dengan kebutuhan dan permintaan konsumen. Yang ketiga, kelola persediaan yang ada pada perusahaan secara efisien. Manajemen harus dapat mengelola persediaan bahan baku secara efisien. Saat pengelolaan kita dilakukan secara efisien berakibat kerugian pada suatu perusahaan. Yang terakhir, ada identitas area yang menyebabkan pemborosan. Segala sesuatu yang menyumbat keuntungan bisnis namun menguras banyak biaya dapat dikategorikan sebagai pemborosan. Hal ini harus dilakukan pengecekan pada suatu bahan baku. Selanjutnya, permasalahan terakhir akan dipaparkan oleh Muhammad Iqbal Firdaus dengan NPM 1012-1045 dengan mengangkat permasalahan mengenai atasan langsung yang kurang kooperatif. Untuk Saudara Iqbal, waktu dan jadi menurut saya kasus yang tidak kalah penting yaitu yang terjadi di PT Verdi Perkamulya adalah kasus atasan langsung yang kurang kooperatif. Jadi menurut saya atasan yang langsung yang kurang kooperatif akan mempengaruhi karyawan-karyawannya juga menjadi tidak stabil bekerjanya karena atasan yang kurang kooperatif. Nah, lalu karyawan-karyawan yang tidak stabil ini bekerjanya akan mempengaruhi jumlah produksi yang dilakukan oleh PT PRG
misalnya produksinya membikinnya asal-asalan karyawannya gara-gara atasannya yang kurang kooperatif. Lalu solusinya dengan cara mengatasi atasan yang kurang kooperatif adalah dengan jangan mudah tersinggung. Misal ada omongan dari atasan yang menurut yang tidak terlalu penting, jangan terlalu didengar. Yang kedua, mengkomunikasikan masalah dengan atasan. Jadi biar tidak ada miskomunikasi nantinya antara karyawan dan atasannya. Lalu yang ketiga, tetap cuek dan tidak saat atasan berbicara kepada partnernya yang tidak mengenakan. Baik, itu dari saya pembahasan tentang atasan yang kurang kooperatif, pembahasannya. Terima kasih. Baik, setelah pemaparan tersebut, silakan untuk berdiskusi mengenai permasalahan yang telah dipaparkan. Diskusi dimulai dengan pertanyaan-pertanyaan yang mau ditanyakan dan sesi pertanyaan dibuka. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah mengizinkan kami untuk bertanya jawab. Saya Ani Kartini dengan NIM saya 10 12 10 40. Di sini saya akan bertanya kepada Muhammad Iqbal Firdaus. Bagaimana cara menyikapi aturan atasan yang kurang kooperatif? Baik, untuk saudara silakan dijawab pertanyaannya dan waktu serta tempat dipersilakan. Menurut saya cara mengatasi kooperatif dengan cara tidak mendengarkan omongannya yang tidak baik, sama berkomunikasi dengan atasannya agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan atasan. Terima kasih. Masih kurang atau sudah jelas? Terima kasih atas jawabannya yang puas bagi saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya jika ada pertanyaan lagi, silakan dipertanyakan. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan bertanya kepada saudara. Pertanyaannya, bagaimana cara mengatasi adanya keterlambatan pada suatu perusahaan? Baik, dari Ami, silakan dijawab pertanyaannya. Waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Fitra. Jadi saya akan menjelaskan. Adanya kerjasama antara divisi menjalin komunikasi dengan baik antar divisi dan perusahaan. Selain itu juga harus disiplin dalam mengecek data barang. Baik, selanjutnya. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya bertanya cara mengatasi pemborosan bahan baku di suatu pabrik. Terima kasih Iqbal atas pertanyaannya. Jadi, dalam setiap perusahaan pasti memiliki kendala dalam mengoperasikan produk, termasuk hal pemborosan bahan baku. Oleh karena itu, dibutuhkan kerjasama antar karyawan dan atasan, serta ketelitian dan kerja keras untuk mencapai sebuah tujuan suatu perusahaan. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin sudah dicukupkan segitu. Baik, setelah dari pemaparan beberapa masalah yang telah dipaparkan dan juga setelah pertanyaan dan jawaban-jawaban yang telah disebutkan, dari situ saya bisa dengan beberapa poin. Di antaranya nomor 1, poin pertama, bahwa bahan baku yang sering terlambat terjadi akibat miskomunikasi dengan atasan dan sering terjadi karena situasi dan kondisi keadaan yang tidak memungkinkan untuk mengirimkan bahan baku ke perusahaan tersebut pada waktu tertentu. Baku terjadi karena perusahaan terlalu banyak memproduksi produk yang berlebihan sehingga mengakibatkan baku dan menyebabkan perusahaan tersebut mengalami kerugian. Dan
menjadi menurun mungkin atau yang karyawannya dan membuat karyawan tersebut serta menjadi kurang nyaman saat bekerja. Lalu hal tersebut mengakibatkan kinerja karyawan pun menurun dan saat memproduksi barang dengan asal-asalan. Hal tersebut membuat produksi menjadi kurang maksimal dalam hasil dan prosesnya sehingga membuat kostumnya terjadi penurunan orderan tersebut. Baik, cukup sekian dari pemaparan kasus dengan teknik brainstorming yang kelompok 11 paparkan. Mohon maaf dalam penyampaiannya. Wabarakatuh.